Saya ada tester nih mas, sayur asem. Jadi nanti mas minta tolong cobain terus pilih mana yang paling enak. Saya lagi asam lambung. Asam lambung mas, asam lambung jadi nggak bisa asam-asam ya? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa mas, makasih ya. Asam lambung lagi bapaknya. Enak yang kedua deh. Gimana menurut Mbak Elma yang B? Yang A? Aku lebih prefer ke yang tadi. Persiapan di challenge kali ini sebenarnya lebih kayak ya gue ingin compare aja sih punya gue sayur asem gue sama versi yang dari restoran Indonesia, karena kan memang sayur asem ini tuh apa ya, setiap orang yang makan punya style masing-masing, jadi gue nggak bisa bilang punya gue lebih baik atau punya yang ini lebih baik, tapi gue cuman pengen nunjukin profile rasa dari sayur asem yang gue buat untuk dicobain sama orang. Untuk mendapatkan sayur asam yang medok jelas harus diinepin. Bahkan kalau kalian lihat, kalau misalkan kalian ke restoran Indonesia, sayur asam itu udah sampai yang butek banget, sampai labunya juga warnanya udah mulai agak semakin butek. Itu artinya semuanya udah meresap, rasanya udah semakin mature, udah semakin ada sedikit fermentasi yang ngebuat semuanya jadi jauh lebih medok. Tapi buat gue salah satu poin penting lainnya adalah variasi sayurnya yang membuat rasanya semakin kompleks. Karena jagung, labu, kacang panjang, melinjo dan segala macam itu memberikan ekstra rasa yang berkontribusi juga untuk si rasanya apa lagi. Nah guys, jadi kita akan membuat sayur asem ya, dan di sini pasti suka bingung kayak kalau beli sayur asem, beli sayuran satu-satu kan kebanyakan jadinya. Asal kalian tahu, banyak yang jual paketan. Paketan dalam artian satu package emang itu untuk sayur-sayuran sayur asem. Nah di sini juga gue udah beli yang satu package, makanya cuma dapet nangkanya dikit. Tapi nggak apa-apa. Yang penting labunya cukup banyak. Udah gitu juga ada kacang-kacangan melinjo, kacang panjang, daun melinjo, dan juga yang pasti kalian harus punya juga yang namanya tamarin atau asam jawa, dan juga lengkuas. Udah gitu, karena gue pecinta banget jagung, gue rela mati demi jagung. Nggak juga. Jagung adalah salah satu bahan yang penting banget dari sayur asem. Kenapa? Karena dia memberikan kontribusi manis ke dalam si kaldu atau kuah sayur asemnya. Udah gitu juga di sini, karena gue nggak mau ribet, gue menggunakan bumbu racik ya. Kalian bisa pakai merek apapun, terserah kalian. Ini udah gue trial juga dan gue happy sama hasilnya. That's why gue pede untuk gue adu dengan hasil yang orang jual, tapi punya gue jadi jauh lebih simple. Oke, kita akan langsung halusin cabai ya. Cabai ini untuk memberikan warna merah ke dalam kuahnya dan juga sedikit pedas buat gue itu perlu, tapi dikit aja gitu. Makanya pakai cabai keriting aja cukup. Kalau mau lebih nggak pedas pakai yang teropong. Kasih air sedikit biar gampang blendernya. Nah ini nggak apa-apa, kalau masih ada cangkih-cangkih gitu kita akan saring, kita hanya mau air merahnya aja. Nah habis itu kita udah bisa mulai masak. Nah ini emang udah disiapin dari jauh-jauh hari, udah kayak 4 hari gitu udah di prepare, gue masukin kulkas sengaja. Karena gue pengen buktiin ke kalian kalau kulkas Beko emang segitu bagus ya guys. Dengan adanya fitur Everfresh ngebuat bahannya semua jadi jauh lebih awet, lebih tahan lama. Dan juga ada Iron Guard ngebuat kulkasnya jadi nggak bau sama sekali. Udah gitu kompartemen sama storage-nya cukup banyak, jadi untuk menampung semua kebutuhan kalian di kulkas udah lebih dari cukup. Jadi kalau kalian mau lihat produk-produk Beko bisa langsung cek link ada di bawah. Langsung kita masak, nyalakan pan-nya, tuang air ya. Kita butuh sekitar 1,5 liter. Nah langsung aja udah mendidih air, kita tuang tadi perasan atau blenderan, kok perasan sih, blenderan si cabai. Kenapa ampasnya gue nggak mau? Karena gue pengen dapat rasa kuah yang clean, nggak ada ampas. Nah begitu udah masuk si cabenya, kita akan masukin langsung jagung. At this point menurut gua nggak ada kata-kata overcook. Karena sayur asam itu memang sayurannya mesti agak nyenye. Langsung masukin kacang panjang. Gila simple banget cuy bikin sayur asam. Labu.
Dan gue paling benci labu yang masih ada kulit-kulitnya, keras. Jadi harus kita bersihin, make sure nggak ada kulit-kulitnya lagi. Nangka, lengkuas, asam jawa, honje manje, belinjo kacangnya, masukin KB. Dan terakhir, daun melinjo. Awalnya gue kalau makan sayur asem gak gitu suka makan daunnya, lama-lama kalau dimakan nikmat juga. Terakhir, bumbu racik. Nah, jadi bumbu racik ini memang udah semua lengkap banget, sampai ada asam-asamnya juga, manis-manisnya juga gitu. Cuman untuk lebih mantep, makanya tadi gue tetap masukin asam jawa, lengkuas, sama cabai lagi. Kalian udah bisa lihat dari kuahnya aja tuh udah lumayan medok gitu kan. Nah, ini akan kita masak sampai dia mendidih, sampai semuanya empuk. Kita tunggu dingin, terus kita taruh kulkas selama minimal 1 hari. Nah, abis udah semua kalian masukin gini, begitu udah mendidih dan semuanya udah empuk sayurannya, kita akan tes seasoning. Kalau ada yang kurang sesuai selera kalian, mungkin mau tambah sedikit gula, sedikit tambah garam lagi, atau mau dikasih air lagi atau bumbu racik lagi biar lebih medok, itu semua terserah kalian. Kalian paling suka makan sayur asem pas kapan? Kalau gua, misalkan abis traveling ke luar negeri nih, ya kan? Pasti kalau bagian itu yang gua cari ada 2. Nasi Padang sama sayur asem. Sayur asem itu adalah harta kuliner Indonesia yang underrated menurut gua. Coba negara mana lagi yang bisa buat sayur asem? Kalau rendang atau ayam goreng gitu, ya Malaysia juga buat. Kalau sayur asem, emang Malaysia buat? Kayaknya enggak. Nah, makanya gue bete banget kalau misalkan gue habis traveling keluar and then pulang, gue udah ngidam banget, gue udah ngebayangin sayur asem yang medok, seger. Pas gue makan tawar kayak sayur bening. Itu big no-no banget. Itu penistaan sayur asem buat gue. Dan hari ini, kita akan mengembalikan kejayaan sayur asem. Dengan sayur asem kecombrang. Yang simple, mudah, instan buatnya. As you can see tadi. Ya nggak? Now, we just wait. Kita cobain dulu. Ini udah mendidih tadi, udah gue simmering juga. Asam seger. Tapi karena asamnya quite strong, jadi gue tambahin gula untuk ngebalance. Sekitar 2 sendok teh aja cukup. Nah, ini kalau kalian lihat kan, ini udah sebenarnya ini udah oke. Cuman sayangnya si labu-labu sama jagungnya ini belum nyerap si kuah sayur asemnya. Jadi gue butuh waktu semalaman buat dia kawin massal di dalam. Ini udah ya. Jadi kita akan matiin. Terus kita akan tunggu sampai dia dingin. And then kita simpan dalam kulkas. Minimal semalam, kalau mau mantep banget 2 hari. Cuman kalau 2 hari bakal butek banget, tapi pack banget rasanya, udah sampai to the max. Tapi gue prefer 1 hari aja, jadi biar warna juga lebih bagus, oke? Gue udah gak sabar cobain jagungnya, jadi gue makan dulu jagungnya. Habis itu kita bertemu lagi besok, oke? Jagung emang baru kalau dimasak tuh manisnya sama crunchy-nya tuh seksual banget cuy. So guys, ini udah diinepin semalam. Dan sekarang kita akan panasin. Habis itu tunggu mendidih. Dan rasanya udah menyerap semua. And then kita mulai prepare everything. Buat nanti kita akan lakukan blind test ke orang-orang. Alexa, play some song. Oke cuy. Oke, ini udah siang banget. Siang terik bolong dan panas abis. Which orang kayaknya udah nggak sabar buat makan siang. Sekaligus gue bakal mencari orang untuk nyobain sayur asem gue. Dan yang pertama kita kasih ke supir aing dulu. Ayo. Pak Ir. Nih Pak. Jadi di sini ada 2 sayur asem Pak. Bapak cobain. Terus Bapak pilih mana yang paling enak. Oke. Pak, paling suka makan sayur asem pas kapan Pak Irawan? Pas
Kemarin di mana? Joglo tuh. Di Joglo. Enak banget. Pas lagi hujan-hujan. Hujan-hujan. Siang-siang bolong. Sama ayam goreng. Sama ayam goreng ya. Bener lu nggak salah lu. Biasanya kalau di rumah sih. Di rumah? Kenapa Pasti tuh? masakan mama lah. Oh, masakan mama Iya. ya. Mantap. Jadi kalau gue bisa rangkum ya, sayur asem itu yang paling penting adalah harus ada asemnya cukup kuat, sedikit manis, ada sedikit juga pedas dan gurih asin pastinya. Lalu aneka ragam sayurnya harus banyak dan juga matangnya itu mesti sampai lembek banget dan semua rasa dari sayurnya terekstrak ke dalam. Nah, ini sayur asem yang B lagi dicobain sama Pak Irawan. Apa yang Bapak paling suka dari sayur asem? Rasanya asem. Seger. Wow. Jagungnya gimana, Pak? Punya empuk. Empuk. Manis kagak? Manis, manis. Manis ya? Manis, Pak. Manis. Mantap. Cobain dulu sekarang yang ini. Rada kental. Wih, paham lo dia. Si paham. Kenapa nih? Kurang gitu asem ya. Kurang begitu asam. Bapak lebih suka yang mana? Suka yang ini nih. Yang B. Yang B. Yang B. Kenapa alasannya? Rasanya lebih manis, Hmm? lebih ya berasa itu. Berasa apa? Berasanya enak. Asam, seger. Asam-asam seger ya. Mantap. Nah, itu tadi yang A itu yang beli, yang B itu buatan gua. Jadi gua dapat skor 1, B dari Pak Irawan tanpa tadi gua nggak kasih tau apa-apa Pak ke lu ya. Pokoknya Pak Irawan suruh cobain aja yang B sama yang A, ini dia pilih enakan yang mana gitu. Next kita cari orang lain berikutnya. Let's go. Nah, ada satu nih. Misi Mas. Sibuk nggak? Lagi nunggu. Saya ada tester nih Mas, sayur asem. Jadi nanti Mas minta tolong cobain terus pilih mana yang paling enak. Saya lagi asam lambung. Asam lambung Mas. Asam lambung jadi nggak bisa asam-asam ya? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, makasih ya. Asam lambung lagi bapaknya. Permisi Mbak. Halo. Mau makan siang bukan? Iya. Iya. Mbak, saya habis buat sayur asem. Lebih tepatnya, saya mau minta tolong Mbak buat nyobain sayur asem ini dan Mbak pilih mana yang paling enak di antara dua ini. Bersedia nggak Mbak? Boleh ya? Boleh. Nah, jadi ini Mbak cobain dulu yang ini. Mbak boleh tolong dipegang? Silakan. Oh iya benar, minum kuahnya dulu ya. Gimana menurut Mbak? Kuahnya gimana? Udah pas ya. Udah pas. Kalau menurut Mbak? Kalau menurut aku pasungan. Keaseman. Ya udah, boleh cobain lagi mungkin kayak sayur-sayurannya gitu. Kalau sih nggak terlalu matang. Iya. Apanya? Labunya kenapa? Nggak terlalu matang. Oh, maksudnya Nggak kelembekan. Oh, nggak kelembekan gitu. Oke. Sekarang Mbak cobain yang ini. Nah kalau yang kayak gini tipe aku nih. What? Ini tipenya Mbak. Kenapa nggak gitu? Karena nggak terlalu asam, terus cabenya tuh berasa. Cabenya berasa, Lebih kerasa bumbunya gitu. bumbunya kerasa. Kalau buat Mbak, Aku lebih suka yang ini. kenapa? Asamnya pas. Ya. Asamnya pas. Gimana? Jadi kalau Mbak namanya siapa? Sama. Mbak Sela. Mbak? Sasa. Mbak Sela lebih suka yang ini. Berarti yang B guys. Kalau Mbak Sasa Lebih suka yang ini. berarti yang A guys. Ya udah, terima kasih banyak. Mau dibawa karena masih bersih atau nggak mau dibawa? Buat makan siang? Nggak usah. Nggak usah. Ya udah. Terima kasih banyak ya Mbak Sasa. Oke. Dah, thank you. Makasih. 1B, 1A. Berarti 2B dan 1A. Let's go. Halo bro, lagi sibuk nggak? Enggak ya? Boleh ganggu waktunya sedikit? Boleh. Namanya siapa bro? Randy. Bro, gue boleh minta tolong nggak? Jadi gue ada 2 jenis sayur asem. Gue mau minta tolong lu buat milih mana yang paling enak. Boleh? Sebelumnya, lu suka makan sayur asem nggak? Suka-suka aja ya? Di sini udah ada 2. Ini yang pertama dulu. Jadi nanti abis lu cobain dua-duanya, gue boleh minta tolong lu buat pilih mana yang menurut lu paling enak dari antara 2 ini bro, boleh ya? Sorry bro, sendoknya bro. Cobain kuahnya aja. Boleh, mau kuah sama itunya juga boleh. Ada labu-labunya juga bro. Jadi yang lagi dicoba ini yang B guys. Silakan. Nah sekarang yang A. Gimana bro menurut lu bro? Mana dari kedua ini yang paling menurut lu Coba yang ini. lebih suka yang ini? Yang B guys, kenapa menurut lu bro? Karena lebih ada rasa pedasnya sedikit, Ah. asam juga. Gitu ya?
Yang B BTW buatan gue. Thank you guys. Thank you waktunya Bro Randy. Enjoy. Mantap. Jadi sekarang skornya 3B, which is gue, dan 1A. Permisi Bu. Bu, boleh minta tolong nggak Bu? Saya kan lagi ada 2 sayur asem. Nah, saya mau minta tolong Ibu buat nyobain sayur asem ini. Terus nanti pilih mana yang paling enak dari kedua ini. Boleh nggak Bu? Boleh ya? Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Bella, Pak. Ibu Bella. Nih Ibu Bella, ini sayur asem yang pertama. Terus ini sendoknya. Silakan Bu. Nah ini sayur asem yang B, yang dicobain dulu yang pertama. Silakan Ibu dicobain. Kalau nggak dibuka kan nggak bisa ini. Oh, atau mau saya bukain juga? Oh iya Ibu, maaf ya. Iya, iya monggo. Ibu jualan nasi di sini juga ya? Oh ya ampun, saya jadi ini nih, jadi pressure nih kalau Ibu jualan. Nggak enak Bu ya? Enak kok. Ibu mukanya. Enak kok. Oh enak ya, silakan Ibu dilanjutin. Mungkin labunya atau jagungnya gitu. Udah enak kok, Pak. Udah enak ya, labunya dulu. Siapa tahu kan labunya ada surprise dapat apa, Honda Brio atau apa di dalamnya. Amin, Bapak. Gimana menurut Ibu tingkat kematangan labunya? Pas, Pak. Pas. Oke. Coba sekarang coba yang kedua boleh Bu? Boleh. Diambil sendoknya dulu Bu. Nah sekarang cobain yang A. Ini yang A Bu. Enak yang kedua deh. Yang mana? Enak yang pertama. Yang pertama, yang B. Ya, yang B. Kalau yang A kenapa menurut Ibu? Kayak udah Udah apa? banyak gulanya. Banyak gulanya. Masa sih banyak gula? Bener. Oh banyak gula. Selain itu apa? Yang ngebuat Ibu lebih suka yang A daripada yang lebih suka yang B daripada yang A? Yang aman lebih pas nih, Mas. Yang tadi sebelumnya, yang lebih pas. Cuma banyak gulanya. Banyak gulanya. Oh iya. Ya, oke kalau gitu Ibu. Makasih ya Ibu Bella. Sama-sama, Pak. Sendoknya boleh saya buangin aja Ibu. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Sukses terus dagangannya. Amin. Nah sekarang terakhir ada satu wanita di situ bawa amplop. Kayaknya dia mau ngelamar kerjaan. Jadi agak butuh kesegaran duniawi, betul? Let's see it. Permisi, Mbak E. Aku ada 2 sayur asem. Aku minta tolong Mbak E cobain boleh nggak? Boleh ya. Aku sambil ngerekam boleh ya? Boleh. Mbak namanya siapa? Mbak namanya Mbak Elma ya? Iya. Terus, oh iya boleh. Nah ini sekarang aku ada 2, minta tolong Mbak Elma buat cobain dulu yang pertama. Mbak Elma ngapain di sini? Oh, Jam 1, jadi masih kepesan datang. oh gitu. Udah makan siang? Belum. Oh pas nih, lumayan kan? Supaya tetap seger waktu ditanya-tanya. Ini yang B yang lagi dicobain dulu. Cobain ya. Iya silakan Mbak Elma. Gimana menurut Mbak Elma? Sebenarnya aku tipe orang yang suka sayur asam tuh emang yang ada yang asamnya tuh berasa gitu. Oh gitu. loh. Jadi menurut Mbak Elma ini asamnya pas atau enggak? Menurutku sih aku suka sih. Oh gitu. Asamnya suka sih. Asamnya suka ya? Soalnya berasa. Oke, sekarang boleh yang kedua Mbak Elma. Nah, ini yang A guys. Guys. Ininya. Ya, silakan. Gimana menurut Mbak Elma yang B? Yang A? Aku lebih prefer ke yang tadi, Yang B? yang sebelumnya. Kenapa? Ya kayak kata aku tadi Oh. asamnya dia kayak lebih Oh. berasa sih. Karena namanya sayur asam ya. Iya, iya, iya. Kalau yang ini kenapa? Kalau yang ini aku kayak bentar ya. Kayak rada nggak hambar sih. Cuma Kurang asam pasti. identiknya tuh nggak menggambarkan identiknya sayur asam sih kalau Oh, menurutku, gitu. Oke, ya udah. Prefer sebelumnya. Thank you, Ya. Mbak. BTW yang B tadi buatan aku, yang ini aku beli. Oh, Jadi aku menang. Thank you, Mbak. oke, sama-sama. Thank Aku you. mau pamit dulu. Heeh. Thank you dan semoga sukses buat interviewnya juga. Oke, thank you. Sukses juga buat Kontennya. Thank you, makasih Mbak Elma. Iya, Duluan ya. sama-sama. Mari, makasih. Jadi skornya itu total 5B. Tada dan 1A. Tapi jujur ini bukan yang nggak enak. Tetap enak, cuman setiap orang mungkin punya preference masing-masing soal sayur asem. Dan semuanya tadi blind testing, nggak ada yang gue kasih tau mana punya gue di awal.
Dan itulah mengapa saya bilang, So guys, itu dia tadi make it better dan terbukti better. So thank you juga buat kalian yang udah ngerekomendasiin atau ngasih input buat dibikin blind testing. Tapi kayaknya nggak bisa semua makanan di blind testing karena cukup ribet prosesnya. Tapi beberapa yang bisa pasti gue lakuin. Dan kalau kalian ada request next bikin apa lagi yang bisa dibikin make it better, request langsung tulis aja di kolom komen. Gue gas, asik gas. Bye, peace.